Guys, ini penting banget. Udah saatnya kita harus stop ngasih privilege ke orang bule, ngasih keistimewaan ke bule-bule yang datang ke Indonesia. Karena lama-kelamaan yang aku lihat, mereka memanfaatkan kalian orang Indonesia yang gitu untuk kepentingan pribadi mereka. Kalian sadar nggak sih, dimulai dari sosmed hingga kehidupan nyata, mereka udah manfaatin kalian. Kalau di sosmed, kalian harus berhenti over proud. Lihat aja, kalian nggak sadar, mereka menggunakan bahasa Indonesia, mereka menggunakan apapun itu yang berbau Indonesia supaya mendapatkan engagement yang lebih. Dan sesuai dengan harapan mereka, kalian jadi kayak fucking extra. Terus kalian follow mereka, kalian support mereka, dan kalian lebih parahnya lagi malah body shaming sama orang Indonesia. Gila kalian ya? Dan lebih parahnya lagi di kehidupan nyata kalian juga kayak gitu. Buat kasus yang lagi viral di Twitter sekarang ini, kalian tahu kenapa? Karena kalian orang Indonesia yang tinggal di Bali juga meremehkan orang Indonesia sendiri. Banyak tuh cerita di luar sana termasuk di FYP TikTok. Orang Indonesia yang kerja di Bali tidak melayani orang Indonesia dengan baik. Sekarang bule udah semena-mena karena tingkah kalian. Sumpah demi apa, aku nggak pernah menganggap bule adalah orang yang istimewa. Wah, setuju banget apa yang dikatakan sama Bang Ali tadi, yaitu jangan terlalu over proud dengan orang-orang bule yang ada di sekitar kita. Jadi gue mau sedikit ceritain kasusnya si Kristen Grey ini. Jadi gini guys, si Kristen Grey itu dia tuh di sana tuh orang susah, nyari kerja tapi ditolak mulu, nggak dapet-dapet. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah atau liburan ke Bali selama 6 bulan sama si pacarnya itu yang LGBT. Menurutnya kalau tinggal di Bali itu tuh banyak banget manfaatnya, seperti aman, terus biaya hidupnya murah, terus bisa gaya hidup mewah. Coba bayangin aja, dia di sana di LA, Los Angeles ya. Dia tuh sebulan $1.300 untuk menyewa apartemen yang kecil banget. Tapi bayangin aja, dia di Bali itu cuma bayar $400, dia udah dapet rumah pohon serta fasilitas mewah lainnya coba. Selain itu juga di Bali kata dia ada komunitas orang kulit hitam. Dan si Kristen Grey ini dia mengajak orang-orang asing untuk tinggal di Bali selama pandemi guys. Padahal seperti yang kita ketahui, pemerintah kita itu sedang menerapkan aturan kalau warga negara asing atau WNA itu dilarang masuk sampai tanggal 25 Januari nanti. Dan itu kemungkinan bisa diperpanjang. Dan parahnya lagi, dia menulis sebuah buku yang isinya tuh tutorial bagaimana caranya masuk ke Indonesia di masa pandemi kayak gini guys. Dan dia menjual ebook tersebut seharga $30 atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 400 ribuan. Coba bayangin aja guys, dia tuh di sana, di Amerika sana, dia jadi orang miskin. Dan ketika dia pindah ke Bali, dia tuh bisa hidup mewah. Dan bahkan membuat masalah di Indonesia ini. Dan akhirnya, si Christina Grey ini dideportasi oleh pihak imigrasi Indonesia. Dan parahnya lagi, ketika dia mau dideportasi, dia malah bilang kalau Indonesia itu tuh rasis-rasis terhadap orang kulit hitam. Coba guys. Dan asal kalian tahu, yang baru ketahuan itu baru Christina Grey aja. Masih banyak bule-bule di Indonesia itu yang seperti Christina Grey, tetapi banyak yang belum ketahuan. Kepada Christian sama Sandra. So the first chance I give to Christian to give statement. Hi everyone. First off, I am not guilty. I have not overstayed my visa. I have not made money in Indonesian rupiah. In Indonesia, I put out a statement about LGBT, and I'm being deported because of LGBT. Oke. What is your proposal Oke, to itu find cukup, people itu cukup, in cukup, Indonesia? cukup, cukup, cukup. Baik, baik, cukup ya, itu ya, udah dikasih statement tadi ya. Dari kasus Christina Grey ini, kita bisa mengambil hikmah. Salah satunya yaitu, jangan terlalu over proud terhadap bule-bule yang ada di Indonesia. Kenapa? Sekarang kita lihat banyak banget konten-konten bule di media sosial. Mereka membuat konten tentang Indonesia. Contohnya, kayak reaksi bule melihat orang Indonesia, bule ngomong bahasa Indonesia, bule makan mie Indomie, dan masih banyak lainnya. Dan setiap kontennya itu mereka selalu bilang, saya cinta Indonesia. Tapi sebenarnya mereka itu nggak cinta Indonesia guys. Mereka tuh hanya bullshit aja. Mereka cuma cari follower atau subscriber supaya akun-akun sosial media mereka itu naik. Jadi istilahnya itu panjat sosial. Bahkan mereka sampai jadi artis di Indonesia ini. Jadi mulai sekarang kita harus stop mendewakan para bule tersebut. Entah itu di kehidupan nyata dan juga di media sosial.
Ini adalah alasan aku kenapa aku lebih pilih menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, di sana aku biasa aja, tapi di sini aku malah good looking dan cantik. Dan kemudian kalau misalnya di sini aku tuh kayak ngerasa kayak artis banget. Walaupun bukan, tapi kalau misalnya pergi ke pasar itu pasti banyak yang ngeliatin, ada yang minta foto, dan itu bikin aku ngerasa spesial banget. Terus nomor 2, kalau misalnya di sana itu susah banget buat aku sukses, kayak ibarat punya banyak uang, tapi di sini banyak peluang aku karena setiap kali aku masuk interview atau kasih CV, kebanyakan berapa persen aku masuk, dan aku bersyukur banget karena itu. Terus kalau misalnya di sana paling enggak followers aku 100-200 mentok dah kayaknya. Tapi kalau misalnya di sini sampai beribu-ribu, and I thank you so much for that and I love you all.